Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Gofar dari kelompok 1. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 1. Ada Farhana Aulia, ada Istia, ada saya sendiri, kemudian ada Cecep Abdul Ghani, Cecep Mamang Saman, serta Bagus yang Fatah. Sini kami akan menjelaskan perihal tentang hubungan filosofi organisasi nirlaba dan situasi di Indonesia, dan juga perilaku organisasi serta gaya komunikasi. Nah, baik teman-teman, sebelum kita membahas perihal tentang apa sih kaitannya organisasi nirlaba, filosofi organisasi nirlaba dengan perilaku organisasi serta gaya komunikasi, kita harus tahu dulu organisasi nirlaba itu apa. Gitu. Kita lihat di sini bahwasanya organisasi nirlaba itu atau organisasi non-profit, nah bisa disebut juga organisasi non-profit, itu merupakan suatu organisasi yang memiliki sasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam satu publik yang menarik untuk satu tujuan. Lagi-lagi namanya organisasi ya pasti satu tujuan yang tidak berorientasi pada komersialisasi. Nah, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba ataupun moneter. Jadi memang organisasi nirlaba itu organisasi yang tidak berlaba, yang tidak berorientasi pada moneter. Kemudian organisasi nirlaba itu kalau kita lihat ada beberapa jenisnya ya. Ada organisasi nirlaba yang meliputi keagamaan, sekolah, kemudian rumah publik, rumah sakit, klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat kemudian organisasi karyawan serta buruh gitu. Jadi organisasi-organisasi ini itu bukan organisasi yang memiliki tujuan profit oriented seperti yayasan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini menurut PSAK nomor 45 bahwasanya organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Nah, kita ketahui bahwasanya organisasi nirlaba itu yang sudah tadi saya jelaskan bahwasanya bukan organisasi profit. Artinya di sini mereka tidak memiliki income dana dari kucuran dana dari atas gitu kan. Berarti dari mana dananya? Otomatis suatu organisasi apabila ingin berkembang berjalan ya berawal dari dananya ya kan? Kucuran dana itu adalah hal vital dalam organisasi. Tidak ada dana ya tidak akan bisa berjalan satu organisasi. Nah, tapi teman-teman perlu diketahui bahwasanya ya dananya itu datang dari kita dari anggota ya kan, dari anggota. Maka kalau saya sebagai organisasi primordial, organisasi ekstra ataupun kedaerahan Himata Himpunan Mahasiswa Tangerang, ada namanya bukan saya aja sih, mungkin teman-teman juga yang berorganisasi pasti pernah mendengar, jangan tanyakan apa yang telah organisasi berikan untuk kita, tetapi apa yang kita tahu di sini bahwasanya berarti organisasi non-profit itu ataupun organisasi nirlaba ini ya tidak berorientasi pada laba, tetapi berorientasi pada seperti relationship. Kemudian juga memiliki pasti tujuan bersama dan juga tertentu. Berarti di sini apa yang menjadi tujuan bersama dan tertentu dari organisasi nirlaba? Tergantung daripada jenisnya. Seperti apabila organisasi nirlaba ini ya organisasi yang berjenis keagamaan, otomatis dia punya tujuan bersama, yaitu mungkin membentuk satu komunitas ataupun satu organisasi keagamaan yang satu tujuan agama seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Persis itu termasuk organisasi nirlaba teman-teman. Kemudian ada juga yang kita tahu rumah sakit. Nah, ingat, kalau menurut saya di sini rumah sakit adalah organisasi nirlaba. Tetapi apabila rumah sakit itu di bawah naungan yayasan, dia menjadi organisasi komersial. Gitu. Kenapa? Karena kalau rumah sakit yang di bawah naungan yayasan pasti mereka berorientasi pada profit oriented. Mereka tidak akan menolong apabila sebelum membayar, itu banyak terjadi. Itu makanya kita bisa bilang dia adalah organisasi komersial, gitu, teman-teman. Kemudian tadi kita sudah bahas ya filosofi dari organisasi nirlaba sendiri, bahwasanya dia itu memiliki tujuan bersama dan juga tertentu. Kita lanjut. Nah, organisasi nirlaba tentunya punya ciri-ciri ya teman-teman. Ini pertama yang saya bahas itu ada organisasi nirlaba itu sumber daya entitasnya itu berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dalam jumlah sumber daya yang diberikan. Artinya, yang sudah tadi saya jelaskan bahwasanya organisasi nirlaba itu berasal dari anggota. Tapi ada juga yang berasal dari sumbangsih
Misal, saya sebagai donatur memberikan donasi saya kepada organisasi Muhammadiyah sebesar sekian juta. Tapi saya juga tidak mengharapkan timbal balik dari organisasi Muhammadiyah itu untuk mengembalikan ataupun presentasi dan lain sebagainya kepada yang saya berikan. Tapi menurut saya, ini pada faktanya orang-orang yang di organisasi nirlaba, utamanya mungkin yang saya lihat seperti organisasi Islam ya, ormas organisasi masyarakat ya, biasanya ya mungkin mereka itu orientednya pada relationship oriented, maksudnya organisasi relationship oriented itu dia itu berorientasi pada relationship untuk bisa masuk. Misal teman-teman saya banyak yang di dinas, tapi dia masuknya seperti apa? Oh, dia banyak punya teman di organisasi Nahdlatul Ulama gitu. Jadi seperti itu. Itu bayangan aja sih sebenarnya. Cuman lagi-lagi organisasi nirlaba itu tidak profit oriented. Yang kedua ciri-cirinya yaitu ciri dari organisasi nirlaba itu menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Ya, banyak ya di sini seperti Muhammadiyah. Saya ngambil contoh yang simpel ya, Muhammadiyah. Muhammadiyah itu organisasi Islam, ormas Islam, organisasi masyarakat yang beroriented pada yang berfokus pada pendidikan dan juga kesehatan. Maka mereka banyak tuh uangnya tuh. Bahkan sampai negara pun punya utang kepada organisasi Muhammadiyah. Uangnya banyak. Tapi uangnya tersebut tidak diberikan kepada pendirinya. Kalau yayasan, uangnya diberikan kepada pendirinya. Pendirinya yang mengelola mungkin, ya kan, CEO atau founder dan lain sebagainya, jajaran manajemennya. Tetapi mungkin di sini ya organisasi nirlaba ini ya uangnya ataupun hasilnya labanya itu ya untuk perkembangan daripada organisasi sendiri, untuk kegiatan-kegiatan organisasi, bisa jadi kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya untuk didermakan kembali gitu. Nah, kemudian ada juga yang ciri yang ketiga itu tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Ya, organisasi nirlaba ya seperti NU dan Muhammadiyah persis. Siapa sih yang punya? Kan enggak gitu. Tapi kan mereka ada pemimpin-pemimpinnya. Dalam satu manajemen pasti tentu ada manajemennya ya. Manajernya ada pemimpinannya, ada leadernya pasti. Tapi tidak ada namanya pemiliknya, CEO atau foundernya. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang mungkin teman-teman bisa lihat kondisi organisasi nirlaba di Indonesia. Nah, di Indonesia ini organisasi nirlaba telah berkembang cukup pesat, terutama di bidang keagamaan serta advokasi. Selain itu di bidang pendidikan juga sekarang mulai berkembang teman-teman, seperti yayasan-yayasan rumah yatim tahfidz Quran, ya kan ya. Itu mereka itu organisasi yang beroriented pada fundraising, ya kan, pengelolaan fundraising, perencanaan dari fundraisingnya kepada pemberdayaan sampai kepada pemberdayaannya. Itu seperti rumah tahfidz dan lain sebagainya. Mereka kan banyak yang gratis, ya kan. Itu termasuk organisasi nirlaba teman-teman yang berorientasi di bidang pendidikan. Sekarang sudah mulai berkembang. Itu tapi banyaknya organisasi yang berorientasi pada keagamaan. Nah, kita bisa tahu nih, saya pernah baca di Wikipedia bahwasanya Indonesia ini atau organisasi nirlaba yang ada di Indonesia itu suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Tapi lagi-lagi teman-teman, perkembangan organisasi nirlaba di Indonesia itu sudah cukup pesat, luar biasa, karena perkembangan organisasi nirlaba di Indonesia mengarah kepada sosial bisa dibilang sosial eksperimen, ada yang seperti itu, bahkan ada yang sosial oriented. Jadi mereka itu memang bersasaran untuk bertujuan untuk membantu orang-orang yang mungkin tidak selayak dia gitu kan, tidak mungkin bisa dibilang ya saling membantu ya. Itulah makanya organisasi nirlaba ya di Indonesia yang berkembang cukup besar ya organisasi keagamaan. Ya tadi yang seperti saya sudah kasih contoh, sering saya sebut Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Itu teman-teman, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.